Dulu Bo kagak punya motor. Bo kredit motor dia diambil leasing. Oh iya? Iya, dikejar leasing bang. Kapan lagi kejar orang Ambon ya? Misalkan mukanya kayak Bang Yono tapi pemikirannya kayak Pak Surya. Oh iya juga sih. Iya. The best gitu. Misalnya siluman yang itu kan siluman. Tapi dia di rumah tuh istri gue tuh jagain ibunya. Dalam artian mudah-mudahan pahalanya juga sama lah. amin. Mudah-mudahan tahun ini Bang Diki bisa berangkat lah. Amin ya Allah. Amin lah ya. Amin. Bang, gara-gara agak lain menyala pantiku, Boa kan ada kerjaan sama El Rumi. El Rumi nyapa Boa duluan, notice Boa. Kata Boa setara nih Boa masih Pak Haju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim, Ramadan penuh hikmah, Ramadan penuh barakah teman-teman semuanya. Masih pada puasa gak nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih puasa ya. Ya kan gue lagi belajar jadi host-host yang agamis gitu kan. Kali aja bisa dapat acara nanti kayak Mama Mama Dede curhat dong kan, biasa aja nanti kan. Jadi banyak segala macam keinginan di dunia ini teman-teman yang kita pengen raih, tapi Allah lihat dulu ikhtiarnya sampai di mana, perjuangan orang ini sampai di mana untuk meraih atau meraih apa yang dia impikan. Nah, salah satu teman yang bakalan datang ke sini, gue ngeliat banget nih perjuangan beliau, ikhtiarnya beliau sampai sekarang bisa membuktikan, wah kalau dulu mah kemana-mana naik motor, sekarang masih naik motor. Berarti itu tandanya dia hobi. Berarti dia tandanya dia hobi naik motor. Bukan berarti dia derajat dia turun, tapi Allah angkat derajatnya dengan ikhtiarnya dia. Kita pengen kupas rahasianya dia. Selain dia memuliakan ibunya. Nah, itu dia. Kita panggilkan, inilah dia Jerome Pauline. Ini dia. Inilah dia. Inilah. Assalamualaikum Bu Ah. Waalaikumsalam. Dari sekian banyak yang jatuh, itu jatuh paling jelek sumpah. Emang kalau jatuh yang bagus gimana sih Bang? Jatuh yang bagus tuh gampang. Gimana si tuh? Jatuh yang bagus dia ketika dek gini, dia tahu kamera langsung pose. Ulang kali ya? Ulang sekali lagi ya. Oke. Set. Nah, sama. Sama. Untuk kalian ketemu lagi di Sandik, kaminya cantik, obrolannya asik. Bu Ah, apa kabar Bu Ah? Alhamdulillah baik Bang Sehat, Diki. Bu Ah? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayak anak MI kan Anak gitu. MI. Kamu MI juga dulu? Enggak, SD. Oh SD. Tapi sempet pengen masuk MI. Berarti belum, tetap enggak. Tetap Enggak ya? enggak itu berarti. Biarpun udah niat berarti belum enggak. Tapi sering nontonin anak MI, ditanya sama gurunya. Oh, sering nontonin. Iya. Dari luar sering nontonin. Enggak malu. Malu kali itu mah. Iya. Tapi SD ya? SD. SMP Sanawiyah juga? Sanawiyah baru. Baru Sanawiyah. Tapi nggak ditanya apa kabar gitu. Oh, nggak tanya gitu Nggak apa ditanya. kabar. Kalau atasnya lagi Aliyah enggak? Alia. Oh, berarti cuma SD doang nggak MI? Tadinya mau MI Bang, tapi mahal masuknya. Gue nggak tanya itu. Berarti ternyata enggak kan itu kan? Iya. Kan siapa tahu Abang inisiatif Boleh saya. boleh sih. Saya. Tapi ternyata itu alasannya karena mahal. Iya. Emang mahal MI? Mahal kan, dulu tuh swasta paling oke gitu, paling begitu mahal. paling oke. Madrasah ibtidaiyah lah ya. 300.000 per bulan. Per bulan, iya itu Mahal lumayan kan? mahal sih itu lagi SD zaman-zaman. 3.000 per minggu uang kas. Murah. Uang kasnya? Iya. Enggak SPP apa uang kas nih? Uang kas. SPP mah nggak ada SD mah. SD nggak ada SPP? Iya, renang doang 3 juta. Sekali. Itu mah mahal sekali kali. Boa sekolah masih di circle dekat lingkungannya rumah. Kalau SD Sanawiyah deket. Oh iya. Jalan kaki nyampe. Jalan kaki nyampe nggak pakai ongkos yang mahal-mahal gitu. Kalau SMA Bo jauh. Jauh di mana?
Ponorogo. Boleh. Jauh sekali. Jauh juga dong. Di mana? Kan berangkat tiap pagi sama supir reog. Di mana SMA? Di Cikarang Kota. Itu lumayan jauh tuh dari kota, dari rumah ya? Iya, karena gua kan dusun Bekasi Ujung. Bekasi Ujung banget gitu ya. Kalau untuk menuju kota tuh lumayan effort, lumayan jauh. Iya. Diantar juga sama bapak? Agak pas itu bapak udah sakit. Udah sakit? Iya, udah sakit stroke. Udah sakit stroke. Stroke Berarti Superindo. Kalau berangkat sekolah dari rumah nggak pernah diantar, pernah diantar sama. Dari sekolah dari SD kayak gak pernah Boa. Nggak pernah diantar. Iya. Hebat banget. Bukan hebat, Boa dulu malu sama bapak Boa. Malunya kenapa? Karena bapak Boa dulu naik motor Astreano. Nah, Boa pengen diantarnya kayak temen-temen Boa naik motor Win biar selalu menang. Ada kali yang masih banyak buayanya nggak kira-kira? Ada buaya putih di kampung Boa pernah ini Ada kan, di viral. sana masih Buaya banyak kan? putih, buaya pakai tip Buayanya notol kalau nggak ada orang buayanya notol sendiri. Gitu. Biar gue disangka buaya putih kan. Biar gue disangka buaya. Buaya yang lain gini, itu kan buaya biasa. Tapi beda aja. Biar gue viral kan nih. Biar gue viral. Masa buaya sama buaya bener begitu sih? Aneh banget. Bukan dua-duanya buayanya benci. Tapi gua serius ya. Boanya memang boa tuh. Ini apa jarum pentol ya? Iya jarum pentol ya. Gede-gede ya. Lo kenapa? Jarum pentol. Enggak ini mau copot boleh nggak minjem? Boleh. Oh hati-hati. Biarin aja dipakai. Biar kayak mading. Iya. Bagus. Nah, gimana? Ini mau copot bang, boleh ya? Boa ini pernah menjadi finalis Suci ke-7 dan juga pernah mengikuti Suca. Dua-duanya, jadi Suci dulu, abis itu baru Suca. Iya, suci dulu. Setelah masuk Suca nggak suci. Maksudnya bukan gitu. Bener juga sih. Suci dulu, abis itu baru Suca. Baru Suca. Berapa tahun jedanya abis dari Suci ke Suca? Setahun. Emang udah niatan, kalau gue suci ternyata gue nggak juara nih, gue pengen masuk Suca, niatnya mudah-mudahan Bismillahnya juara gitu. Kagak, Boa tuh tadinya kan abis suci, abis suci tuh niatnya kan itu udah lulus sekolah tuh. Nah niatnya kayak mau udahlah stand up ini aja buat hobi doang. Gitu. Terus Bong ngelamar kerja di pabrik-pabrik. Oke. Terus ternyata susah bang ngelamar kerja di pabrik tuh, kudu pakai orang dalam. Oh orang dalam. Kalau orang Inggris nggak boleh tuh. What's for play? This is my nephew. Wow. Bisa tuh. Ada orang dalam yang bawa atau titipan lah segala macam. Susah banget. Terus ada sekalinya Bo mau kayak di interview gitu kan. Jadi kayak tetangga gitu. Dia tuh orang ininya lah, orang PT-nya gitu udah lama. Terus kayak Bo nitipin lamaran gitu. Ntar kalau udah kerja lah, udah ada gajinya gitu, baru Bo jadi bakso. Jadi bakso. Terus barulah Bo bayar lah gitu ke dia, minta tolong. Pabrik apa? Pabrik ini ban, terus ada pabrik Barbie, boneka. Boneka Barbie gitu, yang mainan-mainan anak. Iya. Oh gitu. Terus pabrik roti. Jadi satu tuh semuanya. Enggak, beda-beda. Oh beda-beda. Makanya jadi satu. Beda. Kayak punya Sera. Iya, betul juga sih. Iya. Oh beda-beda pabriknya gitu. Kayak gua masukin aja lah, ikhtiar lah ya. Ikhtiar lah gitu, masukin dah yang mana yang terima gitu. Terus pas yang di pabrik ban ini ternyata tinggi badannya kagak cukup. Harus ada yang ada standarnya dia tinggi badannya. Iya, kata Bo kan maksudnya kerja kan enggak ini gitu loh, enggak yang jangkung-jangkung, maksudnya kan bisa kerjanya soalnya di bawah gitu bang, di mesin. Oh berarti tinggi badan nggak terlalu ini kali. Iya, maksudnya cuma kurang 1 senti bang, perkara 1 senti Bo jinjit juga udah nyampe. Ya kan? Pakai sendal rada tinggi juga nyampe. Pakai bakiak ya? Iya pakai bakiak ya. Kalau bakiak kan kalau ngomong berapa kali ya ketawa. Bakiak ya. Iya gitu.
Dan Boa ini dikenal juga. Oh berarti jadi enggak keterima tuh. Enggak. Terus Boa bingung kayak mau ngapain ya lagi ya. Terus Boa jaga toko dulu ada kayak PGC tapi versi Cikarang. Namanya SGC. Asik, SGC. Jaga toko sepatu gitu. Jaga toko sepatu. Dibayar sehari gocap. Sehari gocap? Oh, yang ngelayanin gitu. Yang orang lewat dijegat kayak, ayo Kak, mampir. Enggak jegat sih, nawarin. Mampir Kak, gitu. Iya, tapi kan agak deket-deket kan. Agak mepet-mepet sih memang. Berapa lama kerja di jaga sepatu? Seminggu itu. Oh, pencariannya. Bang, gue malu ngomong, ayo Kak mampir gitu. Oh malu, itu namanya suggest, nah itu namanya suggest. Suggest musik apa? Bukan, namanya suggest itu mensuggest. Silakan, itu namanya suggest. Kalau untuk waiter. Bukan. Namanya suggest. Itu bahasa ini deh Indonesianya. Nawarin. Oh. Ngajak. Nawarin. Hah? Ngajak. Mengajak. Kan Ayo gitu. Mengayo-ayokan orang. Begitu ngerti kan? Namanya mensuggest, silakan Kak. Oh, Boa enggak idep tuh begitu. Iya, malu gua kayak. Terus kan banyak yang ditawarin judes kayak gitu-gitu kan. Oh. Nah, Boa jadi kayak sedih terus malu. Terus Boa ditegur sama yang punya tokonya itu kayak, ayo ngomong gitu. Ngomong. Bukan gara-gara berak di Adidas. Kali gitu kan. Berak di Adidas. Iya. Ada tempat lain gitu ya. Oh berarti gara-gara itu. Iya. Terus akhirnya udah Boa keluar. Boa ceritalah ke Bang Cemen. Boa ngapain lagi ya? Nah, mepet banget pas ada audisi Suca. Audisi Suca tuh mepet. Cemen kan juara kan? Habis juara. Terus kayak ikut aja Bo. Belum biar ada perwakilan komik Cikarang. Komik cewek kan juga jarang kan. Iya, betul. Terus Boa ikut. Boa ikut tuh. Masuk deh akhirnya. Alhamdulillah audisi di Bandung. Oh, audisi di Bandung. Bukan yang di Jakarta bukan? Kagak. Di Bandung dulu Boa ikut. Sama siapa? Sama Bang Fahri. Oh, Fahri. Terus sama siapa lagi? Barengan cewek enggak ada? Nggak ada, komik cewek dulu Cikarang ada 2 kan. Tapi yang satu udah kayak pensiun Kurang lucu lah ya. Bukan kurang lucu Bang, udah nggak lucu. lucu banget dia. Tapi dia ini udah punya pacar kayak mau menikah gitu. Oh iyalah, udah mau pengen menikah lah, nggak mungkin lah gitu. Nah jadi tinggal Boa doang nih komik cewek. Terus akhirnya Boa ikut audisi bareng-bareng abang-abang. Oke. Terus lolos lah di situ, dipanggil kamu di Jakarta. Kalau susah tuh apa? Golden Ticket juga apa sih? Lolos langsung, jadi ada show keduanya gitu. Iya dapat tiket juga lolos. Dapat tiket gitu. juga kan? Kamu lolos di Jakarta. Di Jakarta manggung lagi, perform lagi nggak? Manggungnya di Bandungnya juga. Masih di Bandung juga. Terus di Bandungnya perform lagi, menang lagi. Lolos lagi, baru tampil di Jakarta buat yang beneran tayang 16 di TV. besar. Iya, 16 kayak besar gitu, baru. benar. Apa kata orang tua ketika lolos? Ini kayak alhamdulillah gitu, mungkin ini kali jalan rezekinya gitu. Bukan dari kerjaan yang di pabrik, bukan gitu. Tapi ntar kalau misalkan misalkan nggak lolos nih, Bo sebenarnya udah ada ini Bang, mau hampir panggilan. Plan B-nya lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya ini baru sekedar 1-2 kali show udah langsung close mic ibaratnya atau gantung mic gitu kan. Udah dah kerja lagi aja. Kerja di pabrik gitu. Oh begitu ya. Seandainya kamu nggak jadi komika, Boa kerja di mana? Pikiran Boa aja apa bayangan-bayangan Boa? Gua kalau nggak kerja kalau nggak jadi komika kayaknya gua kerja di. Kayaknya Boa udah nikah deh. Oh iya. Soalnya Boa hampir mau nikah sama Capsek. Serius enggak? Bukan Capsek yang udah aki-aki, Bang. Iya bayangan kita sih semuanya yang udah aki-aki ya. Umurnya 44, Capsek. Masih muda dong. Masih muda. Masih suka rujak. Masih kuat makan rujak, makan rujak masih suka. Cuman dia belum pernah menikah. Nah, dia mau nikahnya kayak dijodohin aja gitu. Umur 44. Oh gitu. Tapi dia udah kenal Boa belum? Dia tahu Boa karena sering lewat pergi sekolah gitu-gitu ngelihat. Nah terus kata bibi Boa mau nggak sama dia itu ponakan gua gitu. Hampir aja Boa jadi ibu KFC kan. Gak kan? Nemu anak-anak disalami. Korupsi LKS. Iya kamu itu mah oknum lah. Kamu kan enggak.
Oh itu ya sempat dijodohin. Iya. Yang jodohin juga orang tua kan? Iya, bibi gua ngomong ke mama kayak mau nggak gitu. Lu anak lu mau nggak sama kepala sekolahnya? Kepala sekolah mana? Kepala sekolah Ada SMK gitulah di daerah Boa. Daerah Boa ada sampai sekarang situ gitu. Cuman gua dulu belum siap gitu-gitu, Bang. Belum sereng. Ya secara umur, tapi umur Boa berapa? Saat itu yang ketika ditawarin menikah umur Boa ada berapa? 18. Aduh, masih 11-belasan, masih Iya. jauh sih. Takut Boa kayak, buset kepala sekolah nih, Boa takutnya disuruh belajar mulu. Takut belajar. Kan bini. Iya, Kan bini. takutnya. Masa abis nikah suruh bayar SPP sekarang? Enggak. Kan bini mah beda kalau bini. Iya. Takutnya disuruh memperlancar telistung apa segala Enggak macam. dong. Pikiran Boa. Boa nolak. Nolak, Boa bilang nggak mau. Terus karena Boa udah kenal dunia stand up juga kan. Oh udah kenal udah senap. Jadi kayak Boa masih pengen main-main gitu. Masih jiwa anak-anak lah saat itu. Iya sih. Takutnya Boa, soalnya kan umur 44. Udah masih di panan Boa udah tua. Takutnya disuruh nginjek-nginjek gitu-gitu tuh Boa yang... Emang. Bagian sini nih. Tapi abang pernah nggak waktu gue jadi suruh nginjek-nginjek? Nginjek-nginjek. Terus diupain goceng? 2.000. Murah di bapak Boa goceng. Kalau gue tau gitu gue punya bapak lu. Oh iya. Abang gue bilangnya 2.000, tapi duitnya goceng ngasih abang gue sih. Iya dikasih. Wah dipotong beneran itu bang. Wah, korupsi. Itu korupsi itu. Lu cuma calon nginjek-nginjek. Oh iya. Pikiran Boa tuh itu udah setua itu kayaknya. Ya ntar umur pernikahan gue juga agak lama kali, orang dia udah rayot begitu kan. Iya kan? Iya. Ini pikiran Boa kan namanya menjalin hubungan pasti muda. Dulu tuh masih belum melek soal ya nggak apa-apa emang yang lebih tua juga. Iya gitu. Belum ada yang lebih dewasa nggak apa-apa gitu. Kalau dulu mah masih pikiran kayak kalau nikah mah harus sama muda. Kalau sekarang kan nggak, yang penting kalau mature tapi udah tanggung jawab ya nggak apa-apa. Mature apa? Mature ya dewasa, setan. Mature. Tapi mohon maaf dia begini teman-teman. Dia menolak ini itu segala macam, dia tetap ikhtiar, jalan Allah berbeda. Masya Allah. Naik di dunia stand up akhirnya. Berdiri. Itu megang mic kan, Bang? Iya, maksudnya naik secara karir. Alhamdulillah. Naik secara karir di dunia stand up, orang udah banyak yang kenal Boa, di mana Indonesia udah pernah kenal Boa. Boa, gitu. Udah banyak foto-foto kamu di dalam kamar orang. Kayak Luna Maya itu. Salah berarti itu ya. Oh iya. Kali itu. Gimana Boa merasakan sekarang dapat exposure, dapat apa ya? Alhamdulillah Allah angkat derajatnya, dapat tenar, tidak seperti teman-teman lain. Apa yang Boa rasakan? Seneng sih, terharu. Kayak pas Boa nengok ke belakang gitu. Setan banget lu. Terharu gitu, senang. Iya, kayak pas nengok ke belakang, oh ternyata gue jalan udah nyampe sini gitu. Iya. Nggak nyangka udah ya. jauh banget gitu, udah ngekos gitu kan. Dulu mah masih di Cikarang, gitu. Ternyata kita kalau keluar dari ruang lingkup aman kita tuh bisa lebih dapat hal-hal yang besar gitu. Iya, dulu mah main di zona nyaman aja ya. Sekarang dah kita nggak bisa keluar dah. Ternyata pas keluar dari Cikarang malah Allah bukakan lagi pintu rezekinya lebih banyak. Sopir truk apa segala macam. Oh, itu memang targetnya memang itu. Apa ya? Maksudnya lebih luas. Dulu mah kayak di Cikarang itu doang. Dan pemikiran juga jadi beda, Bang. Iya. Iya, sejak keluar tuh gitu kayak lebih berpikiran lebih universal. Hebat. Otak lu angkat no. Kalau kehujanan nggak bisa digoreng. Kehujanan lepek itu nggak bisa digoreng. Opak diangkat. Tenggan. Ambil opak tuh gitu. Sama rengginang. Sama rengginang dari nasi dingin. Berarti banyak sekali Boa, cita-cita Boa yang sudah tercapai sekarang. Apa aja goals Boa tuh apa aja sih kalau boleh tahu yang sekarang sudah tercapai dari karir Boa? Dari karir. Yang udah di Yang Boa beli ya? Boleh itu termasuk goals. Dulu Boa kagak punya motor. Boa kredit motor gitu diambil leasing. Oh iya? Iya, dikejar leasing, Bang. Kapan lagi kejar orang Ambon ya? Kalau dikejar Big Ambon sih berani, Bang. Dikejar orang
Ambon bang. Motor diambil leasing karena belum bayar 3 bulan. Terus sekarang motornya ada 3. Terus? Tapi diambil leasing juga. Iya. Sekarang motor udah 3. Motor udah 3. Tuh, lihat, Allah Nggak buktiin. mikirin cicilan, maksudnya nggak mikirin kredit gitu. Ada kemarin alhamdulillah beli cash. Iya, Allah, alhamdulillah. seneng banget. Itu juga motor 3 udah dikasih ke emak juga, udah. Apanya? Motornya. Emak gua kagak bisa naik motor. Kasih tetap. Gimana? Ya di balapan mah apa? Kan nih motornya, nih helmnya, nih knalpotnya. Balapan lagi tuh. Takutnya dia trek-trekan, Bang. Iya. Takutnya. 3 motor itu ada di kantor, ada di kosan Boa atau ada yang dikasih di rumah, dibeliin ke rumah? Di rumah 2, di kosan 1 doang. Di rumah 2 beliin buat siapa? Ya sebenarnya mah itu adek bawa kadang make gitu. Siapa aja dah yang mau make? Iya kayak yaudah pakai aja, kadang tetangga enggak sih. Ngeliat dong tapi nggak tetangga. apa-apa. Boleh Nggak apa-apa, sebenarnya. boleh. Satu lagi juga sama di rumah juga. Di rumah, pokoknya 2 di rumah, 1 di kos buat bawa kayak kalau acara motoran gitu. Oh iya, tapi selain motor kan udah ada mobil juga. Alhamdulillah. Iya, keren. Beli mobil sebenarnya udah lama bang, cuman gua baru bisa sekarang. Kok gitu? Beli dari 2022. Lu 3 tahun udah lebih. Iya, gua kagak bisa bawanya. Lu ngapa beli? Biar punya aja, biar dilihat. Value-nya berbeda kalau Bu datang ke tempat kerja pakai mobil beda. Masalahnya kerja juga tetap naik motor waktu itu. Mobilnya di rumah aja, nangkrak sama adek bawa paling. Izin, tonjok sekali ini. Ngapain udah bawa mobil? Belajar dong. Udah bisa belum? Sekarang udah bisa. Oh, bagus. Udah bisa bawa mobil sendiri. Udah keanyer bawa pertama. Baru bisa 2 minggu kalau nggak salah. Langsung nggak anyar? Keanyer sendirian. Sendiri? Iya, sendirian. Yayang nggak ada pacarnya nemenin? Saat itu masih jomblo, Bang. Asik. Dulu tuh waktu saat itu masih HTS-an. Oh, hubungan teman saya itu. Hubungan tanpa susu. Hubungan tanpa status. Jadi dia real, nggak doa. Hubungan tanpa status. Iya. HTS itu, gue nggak ngerti sih, gue nggak pernah ibu hubungan tanpa status. Nggak pernah. Iya kalau pacaran aja, kalau enggak ya enggak berarti. Cowoknya bang kagak jelas. Jadi kayak Bo masih dilema, ya udah mendingan sendiri aja daripada Bo ngajak-ngajak. Katanya di anyar, kok dilema? Enggak. Mau masih dilema, tidak ada kejelasan dari cowok. Ya udah akhirnya Bo liburan sendiri, nyamperin temen-temen Bo yang di sana lagi liburan juga sama pasangannya. Sendiri dong jadi buat nyamuk gitu. Bo ngomong anaknya jujur. Babysitter Bo, tapi itu kan berani. Itu kan dulu. Sekarang kan udah punya beneran yang udah yayang. Asik. Tapi nih ya Bu Ani ya, dengan segala macam pencapaiannya, dia memang kalau yang bisa dibilang udah punya mobil, kenapa naik motor? Kita nggak bisa paksain dia. Dia memang seneng naik motor. Emang dia seneng touring, emang seneng naik motor ya. Gimana sih orang seneng naik motor? Bukannya nggak mau nurunin harga diri atau nurunin derajat, udah punya mobil naiknya motor, enggak. Emang gimana sih kalau udah happy ya? Iya seneng, maksudnya seandainya Bo dulu senengnya naik ayam juga. Ayam nggak dia? Ayamnya gini. Ayamnya capek. Iya emang apa yang bikin Bu happy naik motor? Happy-nya karena wah banyak banget yang udah dapet bang. City sightseeing-nya, ngeliat-ngeliatnya Apa atau si jangan tinggi-tinggi kali bahasa dulu ya. Bahasa ini manusia gitu. Iya sambil jalan-jalan melihat pemandangannya kali, Iya sesekali. itu. Ama ngeliat baca-bacaan di truk, karena kalau mulai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa nangis Bagaimana? Ngeliat baca di truk girang tuh ya? Iya, banyak motivasi kata-kata kayak papa kerja, mama di rumah, papa nggak kerja, apa gitu-gitu. Terus kayak jika harimu ini itu jadi oh iya ya gitu, terenyuh. Jandaku masih bermutu. Ya, Gitu biasanya gitu. Iya, Fotonya gitu. foto-foto artis tuh rata-rata tuh biasa begitu tuh. Ada Najwa Shihab, Bo pernah lihat foto Najwa Shihab. Ada Quraish Shihabnya juga.
Nggak ada. Sebelahan. Ada Najwa Shihab. Iya. Iya. Banyak lah. Terus yang gue dapet lebih kayak menyadarkan diri, maksudnya kayak berdoa di perjalanan tuh pasti terkabul, Bang. Kabul pasti, Iya. kadang kita kan jatuhnya kan ini ya Safar kan? Iya. Musafir. Musafir? Kan naik motor, musafir mah jalan kaki ya tuh. Jadi musafar. Begitu ya. Jadi kamu juga banyak di jalan itu bukan cuma naik motor doang, tapi banyak juga doa-doa yang buah panjatkan Iya, kayak begitu. ketemu orang-orang. Kan Iya. tiap ngeres ada aja gitu orang-orang. Gue pernah nolongin tukang semangka, gerobaknya jatuh. Pernah. Seperti di FTV. Iya, tapi udah tua kalau masih bawa kecup. Ini kan bulan Ramadan, dia belum selesai dikecup semangkanya. Iya, nah itu maksudnya. Kayak, iya. Tapi bapaknya begini, ini juga. Bercanda. Paling jauh touring kemana naik motor sendiri? Ke Bali. Bagaimana? Ke Bali, motoran. Nyebrang ke Tapang Gilimanuk? Iya. Wah, seru banget, Bang. Enggak mau, jangan ngajak-ngajak saya juga. 4 hari, Bang, nggak langsung bablas gitu. 4 hari naik motornya. Iya, enggak 4 hari di motor. Ada nginepnya juga istirahat. Ada, Di mana? nginep. Dari Jakarta dulu, dari Cikarang ke? Jakarta Cikarang nih. Nah. Karena gue dari kos dulu kan pulang ke rumah, pamit jalan ke Semarang. Kalau dari itu ke Semarang langsung? Iya, Semarang langsung bablas, tidur di Semarang. Berapa jam itu ke Semarang? 12 jam. 12 jam. Iya, Bang. Terus? Terus dari Semarang ada temen gue dari Jogja nyusulin pagi. Naik motor juga? Naik motor, dia mau ikut ke Bali. Sama kayak lu, gini cewek juga? Enggak, cowok. Cowok. Jadi kayak kita bawa motor masing-masing. Dia pertama kali touring, penasaran. Lu temenin, lu jadi guide-nya? Iya, wah jujur Bang, dia kagak ini apa masih baru-baru touring gimana sih? Jadi kayak ini kita kemana ya? Gitu-gitulah masih. Oh apa sih, tolol gitu? Gitu ya. Bego gitu ya. Iya, jadi kayak kan biasanya kalau buat touring sama Bang Bari tuh Bang Bos serahin semua, Bang Bari Bang ikut doang. Iya. Ini Boy yang jadi mikirin nih. Jadi mikirinnya, bisa ngeresnya di mana, tidurnya di mana, istirahatnya. Terus Boa dari Semarang jalan lagi nyampe ke Probolinggo. Semarang, Probolinggo, betul. Udah hampir 6 jam tuh, 6 jam. 8 jam lah, karena kita banyak ngasuhnya itu. Probolinggo apa Purbalingga yang Jawa Timur siapa sih? Purbalingga mah Jawa Barat. Iya, Probolinggo berarti. Kemana lu lewat tadinya? Probolinggo. Oh iya. Ya, terus dari Probolinggo jalan. Pakai intercom? Gua pakai intercom, dia mah enggak. Enggak. Lu ngobrol sama siapa? Gua dengerin musik, tausiah gitu. Oh gitu, kirain buat ngobrol sama dia. Enggak mau gua, malah kalau naik motor tuh ngobrol sama diri sendiri, Bang. Podcast with myself. Iya. Mendengar cerita dari daun janda bolong ini. Menurut kita. Sampai ke Baluran. Dari Probolinggo ke Baluran. Main di Baluran tuh bikin konten lah. Konten segala macam. Terus kita tadinya niatnya dari Baluran langsung mau nyebrang ke Gilimanuk karena deket kan. Iya. Terus tapi udah malam. Iya. Jadi nginep dulu di Ketapang. Di Ketapangnya nginep. Ketapang Ketipung. Ketapang Gilimanuk. Iya. Nyebrang masuk peri, masukin motornya. Masuk. Wah, indah banget pagi-pagi, Bang. Kalau nyebrang memang enaknya pagi-pagi. Kalau malam udah nggak kelihatan apa-apa. Iya, gelap. Kelihatan supirnya doang. Iya sih. Soalnya airnya masih bagus ya. Airnya masih biru gitu, cakep. Bagus banget, Bang. Cakep. Bagus banget, cakep ya. Pagi-pagi tuh. Nyampe di balik dah tuh. Gilimanuk. Jalan lagi ke Denpasar 4 jam. Dari Iya, Gilimanuk. lewatin Seminyak apa segala macam gitu. Banyak monyet di Gilimanuk. Santai monyetnya. Monyet. Banyak monyet ya, Bang. Banyak monyet gitu. Banyak monyet ya, Bang. Banyak monyet ya, Bang. Oh, banyak monyet gitu. Ini pasti banyak monyet sono. Di Bali ngapain aja, kemana aja? Nonton acara motor. Ada namanya Custom War.
Custom one. Emang itu event motor? Iya, motor-motor custom. Bawa pakai motor apa? Bawa Vespa Matic. Buset. Bawa di luar tuh. Vespa Matic. Vespa Matic. Kirain Vespa lama. Kagak bisa gua. Jangan. Kopling. Ngilangin mulu. Ngisi oli samping. Iya, isi oli samping. Nenek. Wah. Sampai Bali begini aja ya, Bang. Tapi ya, Bu Ah ini ingin memiliki laki-laki yang punya pemikiran seperti abang kita nih, Bang Surya Insomnia. Betul. Tapi kalau ketemu Bang Surya boleh tanya lagi. Apa? Siapa teman artis atau adik-adian yang manggilnya Bang Bat? Cuman Bang Diki. Kenapa begitu? Ceritanya panjang. Bang Diki manggilnya tuh Bang Bat namanya. Bang Bat? Iya, Bang Bat. Apa Pak? Bat Dari itu? sahabat. Oh. Bang sahabat. Biar Bang Bat. akrab ya? Enggak, ada ceritanya bukan itu. Dan saya biar akrab. Bukan, Bang Bat. Pokoknya Bang Diki doang manggilnya Bang Bat. Buat Bang telepon Bat. kali kadang. Nggak usah, kita lagi podcast. Oh iya. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Karena Pak Surya, kemarin kan gue main ke boleh disebut nggak? Boleh. Main ke podcast Yeah. Mas. Terus ngomongin soal kayak Boang masih bingung antara mau kuliah atau nikah. Terus kata Pak Surya, ya kalau nikah dulu nggak apa-apa, tapi habis itu kuliah aja gitu. Menikah itu bukan akhir dari hidup seorang perempuan gitu. Betul. Nah jarang banget bang laki punya pemikiran begitu. Iya. Kayak ya udah. Banyak sih, teman kamu aja milih circle-nya salah. Tapi sejauh ini laki kan biasanya kalau udah nikah ya udah ngurusin suami gitu-gitu. Oh iya banyak yang begitu banyak. Nah Tapi Pak Surya ngasih wejangan yang kayak bagus banget. Terus juga Pak Surya tuh banyak pakai ilmu dari Pak Surya. Kayak kalau naik motor tuh 2 jam berhenti, jangan nerabas. Dulu tuh 4 jam nerabas terus, nggak pernah istirahat. Bahaya itu. Nah, gara-gara Pak Surya tuh selalu nasihatin itulah. Terus after kelar podcast juga Pak Surya kayak nasihatin, lu harus pakai pakaian yang lebih safety karena lu sering motoran sendiri. Lu intercom yang kalau lu jatuh dia bisa ngomong telepon darurat gitu kayak. Betul. Jarang banget cowok yang mementingkan itu gitu, ngomongin itu. Lu pengen punya laki-laki atau suami bisa pemikirannya seperti Bang Iya. Surya Insomnia. Misalkan mukanya kayak Bang Yono tapi pemikirannya kayak Pak Surya. Oh iya juga sih. Iya. The best gitu. Misalnya Siluman yang itu kan siluman. Siluman sama manusia masa kayak gitu. Oh seperti itu kamu jadi tersentuh lah ya seorang Boah tuh ya. Terenyuh sisi wanitanya tuh gara-gara pola pikirnya Bang Surya. Memang dia orangnya dewasa. manly Mannersnya bagus. Iya. Ayah men. Nah, kalau bola ini ikut stand up. Pokoknya seperti itu ya. Boa mudah-mudahan dapat pria atau pendamping nanti Bang Diki doain yang seperti itu. Amin ya Allah. Ya, oke. Amin. Nah, mudah-mudahan dapat yang penting yang sayang. Amin. Jangan yang tampang, kalau yang tampang mah 7, 5 tahun, 10 tahun dia juga lumer mukanya kan. Hilang ya? Kan bisa operasi plastik. Jangan. Kalau ganteng bisa hilang, tapi kalau tanggung jawab sampai meninggal. Asik. Quote of the day guys. Betul. Ganteng sama cantik bisa habis dimakan waktu, tapi kalau namanya setia sampai meninggal yaumul mahsyar kita ketemu lagi. Pengen kayak Bang Diki aja deh, nggak apa-apa. Tadi kata Surya. Tadi mau Bang Surya tadi. Iya. Katanya kalau misalnya kita suami istri, kita menikah, gue meninggal duluan. Kalau nggak ada yang nikah, nanti di surga kita ketemu asal kita punya janji. Janji apa? Gitu ya? Bukan janji. Janji buat setia. Oh iya, di surga. Di surga kita bisa ketemu kalau nggak nikah. Kalau misalnya kayak nyokap bokap gua, ketika nyokap gua meninggal, ketika bokap gua meninggal, nyokap gua sebelumnya pernah nanya gitu, ayah kalau ayah meninggal, mama menikah lagi apa enggak? Terserah, tapi mama memilih nggak mau nikah lagi. Emang kenapa mama nggak mau nikah lagi? Biar ntar kalau mama meninggal, mama bisa ketemu sama ayah. Konsen sama Boa juga nggak mau nikah lagi. Pengen ketemu Bapak Boa berarti ntar di surga. Kita doain aja. Janjian di Ciracas. Boa ini ikut stand up comedy Kompas TV season 7 saat masih kelas, itu kelas 2 masih sekolah ya? Masih sekolah bang, kelas 2 SMA. Masih sekolah itu? Masih sekolah. Boa itu kan itu pas 8 besar, Boa udah pusing banget malah mau ujian. Ujian? Iya. Tapi udah masuk 8 besar? Iya. Belajarnya bagaimana Boa? Nah itu, Boa mikir antara ulangan dapat nilai bagus atau dapat kompor gas daripada Indro.
Atau gue mendingan kompor gas dah, di rumah gue kompor gas rusak. Iya juga sih. Iya. Sekarang kita pengen ice breaking, komentar anak stand up wanita. Ini dia. Asik. Kiki Saputri, apa komentarmu tentang beliau? Dia berani, komika perempuan yang berani, Bang. Memang, gua akuin dia mah kecil-kecil, nyarinya gede banget. Iya kan? Kecil-kecil tapi gede ini. dah. Nyarinya. Iya. Nyarinya. Keberaniannya. Keberaniannya. Next. Teh Arafa. Mainnya ke rental PS gua. Enak rental PS gua apa dikit. Adanya dia sini, siapa ya adanya dia? Ada gua panggilnya Poindun. Kenapa? Iya, gua udah nonton podcast abang mereka. Iya, kenapa panggil Poindun sih? Cerewet. Emang Poindun cerewet? Cerewet banget ngomong. Mereka saya. Kamu pusing banget di Makassar, gua bertiga-tiga sama dia ngempuk dia. Lagi promo film bertiga-tigaan gua di Makassar sama dia. Wah, gini mah. Gua beda aduh. Palanya kayak gitu. Masa dia adu? Iya, kalau lu diadu, ribet banget. Menurut kamu gimana, Arafa? Lucu. Kreatif. Orangnya ada baik gitu, idenya gitu. Terus Allah sama duit, jimat juga sekarang nih. Iya. Kecil orangnya, duitnya gede banget. Kaya dia begitu. Dia kalau di kampung Boa, udah dipanggil bos. Iya. Gue yakin. Dia punya saham apa segala macam. Kaya nih dia gini-gini juga jimat duitnya. Diem tapi Iya. Dia sama Haji Alwi setara tuh. Buset sama. Sawit dong dia. Next. Poda, pekerja keras. Iya, orangnya struggle banget ya. Kan, struggle banget. Terus dia rajin, Bang. Open mic di mana bae ada. Betul dia pengen nunjukin ya. Sekarang dia udah pecah telur nih. Alhamdulillah main di Trans 7 juga. Iya, di mana-mana ada dia. Di DTS ada, di Pas Buka nanti dia juga ada. Iya. Terus dia juga wah, the best dah. Dia ini lolos, boleh diomong nggak sih kompetisi? Boleh, iya. Yang Suci yang terbaru dia lolos. Dia lolos juga ya? Lolos. Iya, alhamdulillah dia lolos juga. Mudah-mudahan rezekinya dah nambah bagus lah ya. Dan dia kalau ketemu Boa tuh kayak nggak ngomongin orang, dia kayak Boa kombut dong, Boa sharing dong materi gua gitu. Bagus, yang begitu bagus. Iya, biasanya kan ketemu kayak ngomongin orang apa gitu. Habis dah kita ya. Pahala kita mah habis dah ya. Next. Mudah-mudahan Poda juga. Mas dia IP. Nah, aktor India kita, aktris India kita. Aku entah mengapa kalau menonton nih India dia kalau dia impersonate sangat lucu sekali. Dia ekotnya bisa banget ya. Iya, terlalu mirip mukanya yang gitu-gitu. Terlalu mirip, jadi lucu banget gitu. Kajol ketemu dia minder. Nangis Kajol kayak lebih mirip dia deh gitu, lebih mirip dia. Tapi megang panah ya Kajol. Ada megang panah. Next. Neneng dari Garut. Ini yang kalau mau acara stand up gede nangis. mentalnya. Dia nulis materi, tapi enggak sebenarnya ada Bang materinya ya. Dia tuh kayak panik duluan Bang. Kalau misal karena saking excited apa gimana, pasti kayak ayo kombut gitu. Semangat. Iya semangat, itu bahasa bagusnya. Iya semangat. Kita waktu yang stand up fest kemarin open mic kemana be bareng, kayak ayo open mic bareng nulis lagi, wah semangat dia kalau pasti dipakai terus. Daya juangnya ya. Daya juangnya. Sekarang pacarnya siapa sih dia? Panggil lah orangnya kesini lah. Gue tahu sih. Next, Abe. Nah ini bagus banget nih. Nggak ada. Boa setelah pulang umroh nge-tweet pengen umroh tiap tahun. Apa yang Boa rasakan ketika lagi nge-tweet itu? Kamu benar-benar ngerasakan rindu pengen balik lagi umroh setelah umroh apa gimana? Boa ini terharu di sono tuh. Maksudnya kayaknya gue pengen tiap tahun ngajak mama gue kesini gitu. Sebenarnya spesifiknya. Iya. Karena mama tuh nyaman banget di sono. Benar, sama. Hari terakhir last day. In Mekah, di Mekah, Madinah Mekah bukan Mekah Madinah. Mama kayak terharu, kayak nangis. Ntar balik lagi ya ke sini gitu. Ya Allah, amin. Ngomong ke tanah yang ada di situ kayak. Terpanggil saya lagi. Iya gitu. Nah makanya doa bos semoga tiap tahun bisa ngajak mama gitu. Amin. Itu jadi doa semuanya juga, bukan buat Bang Diki doang. Semuanya yang nonton biar bisa. Nonton semuanya. Umroh biar Mekah rame terus ya kan. Iya betul. Karena kita bareng-bareng apa besok? Besok aja habis asar bagaimana? Enggak hujan. Di bulan Ramadan ini kita yang udah umroh dari Boa juga, dari Bang Diki doain semuanya yang belum umroh
yang belum lihat Raudhah, Bang Diki doain spesial. Insya Allah kalau nggak hari ini, tahun depan Allah panggil segera ke sono. Iya, selalu dikasih kesempatan, amin. Iya, buat teman-teman juga yang bisa yang ada di sini, rezeki kita nggak ada yang tahu kan, segala macam beri. Doa mah yang baik-baik Bang. Iya, yang terbaik aja doanya. Kalau sekarang gue masih jadi bareng Bang Diki nonton, Insya Allah tahun depan gue bawa orang tua gue ke Raudhah, tawaf di Mekah, ke Sa'i segala macamnya. Bang Diki doain. Entar rezeki dari mana aja datangnya. Bisa aja nggak dari kerjaan kalian atau teman-teman yang nonton semuanya segala macam. Dari giveaway bisa aja kalian ada karena kalian baik. Ajak dah tuh teman-teman lo segala macam dah tuh yang nonton itu. Ya mudah-mudahan ya Bang Diki dapat endorse segala macam. Bang Diki ajak semuanya ke umroh gitu. Tapi pada umroh Bang Diki akan tagih mereka sampai. Bang Diki siapin semuanya. Sertifikat rumah mereka nggak diambil. Masa ada invoice? Oh ya, sorry ya. Bercanda Bang. Takutnya udah dijabah sama Allah gara-gara Bang Diki begitu. Jadi bercanda ya Allah, mudah-mudahan. Oh ya, spesial ya Boa juga doain buat semuanya. Boa berdoa buat diri Boa sendiri. Amin. Segitu cintanya Boa sama Makkah Madinah. Apa yang bikin Boa hingga akhirnya meneteskan air mata ketika melihat apa? Kalau Bang Diki karena pertama kali nyampe itu di Madinatul Munawwarah, Pak Diki nangis. Makam Rasulullah itu yang bikin Bang Diki kayak pas udah ngelihat kubah hijaunya di atas, wah itu air mata langsung. Wah, jadi kayak berpikir gini, wah ini orang yang setiap hari gue selawatin, wah ternyata orangnya ada gitu mesti. Wah ini the best ini. Ini orang yang kata nyokap gue baca sholawat naria, baca sholawat apa. Yang bisa gue jalanin ada ketika gue baca sholawatnya gue cuma bisa bayangin mukanya gitu. Pas sampai sono ngelihat kuburannya itu orang-orang yang dari luar negeri badannya segede-gede banget, nangis sampai sekejar-kejarnya yang ngelihat makam Rasulullah. Sama Bang. Wah itu sih. Semua orang Mama Boa. Ini ada cerita Bang, jadi kan masuk situ agak susah kan sekarang. Iya, walaupun dipisah tapi dapet-dapetan. Kan sebenarnya dari travel dapat, tapi itu malam banget. Terus Boa ditolongin sama teman Boa, ada namanya Kak Farida, dia tuh mahasiswa Mesir, tapi dia sering ke Madinah gitu-gitu, bantuin. Boa mau nggak dikasih nusuk buat masuk situ? Iya, kayak nyelinap gitu ya masuk ya. Dapat yang jam 10 malam. Nah, Boa khawatir Mama Boa nggak kuat, jadi Boa pakein kursi roda. Jadi Boa dorong aja gitu. Berdua-dua lah Boa sama Boa. Dan Boa baru tahu ternyata kalau yang pakai kursi roda tuh nggak bisa lama-lama. Betul. Ya kan? Betul. Jadi baru sholat beberapa rakaat kayak udah di Ruh. Iya. Sana, Ibu, sana gitu-gitu. Haji aja gitu. Terus Boa udah pegangnya. Mama sebentar, wait, Boa udah bilang gitu karena Mama Boa masih nangis kan, masih kayak ini. Terus sebentar banget Mama Boa keluar dari situ, ekspektasi Boa bakalan seneng dong gitu karena udah berhasil masuk ke makam Rasulullah gitu, ke Raudhah gitu. Ternyata Mama Boa langsung diem gitu di kamar nangis sendirian gitu. Boa tanya, kenapa Mah? Boa bilang gitu, Mama sedih banget, Mama masih kangen sama Rasulullah gitu, Mama masih pengen nyium ruangan itu, aroma ruangan itu gitu-gitu. Terus akhirnya Boa cerita ke teman Boa yang ngasih ini, Mama aku nggak bisa dapet lama-lama di situ. Terus dia cariin lagi, akhirnya kita habis subuh besokannya ke situ lagi, alhamdulillah karena udah lagi dan nggak pakai kursi roda. Mama bilang, Mama nggak mau pakai kursi roda, mau kuat jalan gitu. Alhamdulillah. Wah beneran dia langsung, yang tadinya jalannya emang nggak sakit tapi jalannya lama. Itu dia cepet jalannya. Saat itu Allah kasih kemudahan jadi kuat, ada tenaganya ya. Bu Ayah, hebat ya. Wah itu baru Bang, lama banget Bang. Mama Boa sampai nggak diusir. Sampai kayak udah sholat apa, Boa udah kelar semuanya. Ada kali sejam. Ada askar tapi tetap nggak ngusir. Iya. Itu kehebatannya tuh. Karena Mama saat itu minta sama Allah, masih pengen. Nah itu kayaknya. Jadi kayak Mama Boa udah tinggal sendiri, udah sepi, orang pada keluar. Orang-orang diusir Bang. Nah orang rame lagi dateng, jadi nutupin Mama Boa yang kan Mama Boa soalnya pakai kursi kan, nggak bisa duduk di bawah. Nutupin Mama Boa, ntar orang pada keluar lagi, nutupin Mama Boa lagi. Jadi askar tuh seolah-olah nggak ngelihat karena ditutupin lagi. Iya. Wah itu kuasa Allah banget Bang. Kuasa Allah banget, karena memang di sana tuh banyak yang bilang langit itu tipis,
segala macam doa kita tuh diijabah, segala panggilan kita untuk teman-teman yang belum umroh atau dipanggil sama Allah gitu, karena pasti dijabah. Karena menurut Bang Diki, kalau belum waktunya kita dipanggil sama Allah, sebanyak apapun rezeki kita, seudah nyampe nya ada adalah kolega lah ceritanya dari teman atau saudara gitu segala macam. Bang Diki dia udah kaya banget selama di Indonesia tuh dia kaya banget. Dia bilang, gue mau umroh mau haji berapa kali juga gue bisa, duit gue banyak, kata dia begitu. Yang pertama dia udah ujub, udah sombong. Kalau belum dipanggil sama Allah buat ketemu rumah Allah itu belum sampai, nggak bakal bisa caranya. Udah sampai di Bandara King Abdul Aziz saja, udah sampai Mekah atau Madinah, dibikin sakit sama Allah, masuk ke rumah sakit. Jadi dia nggak nyampe. Udah sampai sono padahal, udah sampai Madinah, masuk ke dia rumah sakit. Dari rumah sakit udah seger, dipulangin ke Indonesia. Nggak bisa ngelihat Raudhah, nggak bisa ngelihat Madinah, nggak bisa ngelihat Mekah. Itu tandanya kalau Allah belum panggil, udah sampai sono aja lu belum bisa ngelihat gua. Ya Allah. Makanya ya kita tuh bersyukur gitu kalau kita udah sampai sana segala macam. Bang Diki tuh selalu waktu pengen umroh pun ya Bang Diki juga belum ada yang uang terlalu banyak juga, tapi apa sabab-musababnya Bang Diki cerita di podcast, gue pengen banget umroh deh. Pengen banget umroh gitu, pengen ke Raudhah, pengen ngeliat makam Rasulullah gitu. Di podcast Bang Diki cerita, di podcast apa gitu lupa, tiba-tiba di DM sama salah satu travel, Diki, alhamdulillah, mau berangkat gak? Gitu. Kita biayain semuanya, bla bla segala macam. Nah, ibu gimana? Ibu juga udah berangkat, cuma Diki doang sama istri belum. Tapi saat itu istri nggak bisa berangkat karena dia lagi nemenin ibunya di rumah yang sakit. Istri itu kayak sedih banget nggak bisa nemenin, tapi karena kan bapaknya udah nggak ada, jadi cuman ibunya doang di rumah. Tapi Bang Diki bilang udah itu bakti kamu sama, insya Allah pahala kamu sama kamu. Ketika aku berangkat kamu nangis pengen banget ikut. Tapi dia di rumah tuh istri gue tuh jagain ibunya. Dalam artian mudah-mudahan pahalanya juga sama lah. Amin. Mudah-mudahan tahun ini Bang Diki bisa berangkat lah. Amin ya Allah. Amin lah ya. Amin. Bang Diki percaya kalau orang-orang yang selalu memuliakan ibunya pasti jalannya jalan tol. Becak kayu. Betul. Sepi. Becak kayu sepi. Jalannya dimudahkan pokoknya lah, jalan-jalannya dimudahkan segala macam. Kalau misalnya atas dasar atas kemauan, bukan kemauan diri sendiri, tapi untuk memuliakan ibu, insya Allah mantap. Bang Diki bisa sampai sekarang itu gara-gara Bang Diki memuliakan ibu Bang Diki. Masya Allah, keren. Sekarang, terima kasih untuk semua kalian yang masih mendoakan ibunya, masih memuliakan ibunya. Pokoknya sampai sekarang jangan pernah. Kamu sampai sekarang masih berasa nggak kalau emang segala sesuatu yang kamu dapat itu gara-gara kamu memuliakan ibu kamu? Iya, Boa ngerasa Boa bukan orang yang hebat, masih bisa segala hal. Tapi Boa selalu dapat hal itu gitu. Kayak misal, senang aja Boa sebenarnya ngomong aja nggak terlalu jago gitu. Untuk datang ke podcast ini juga Boa juga nggak terlalu jago untuk bicara, tapi selalu ada aja gitu Bang. Dimudahkan mudah segalanya, terus dimudahkan gitu. Jalannya untuk dinaikkan lagi derajatnya sama Allah, karena memang karomah ibu tuh. Iya, alhamdulillah. Soalnya Boa pernah ngomong gini, Mama selalu berdoa biar kamu disayang orang. Terus pas adalah Boa pernah kecot sedikit sama Mama Boa, kayak Boa ngomong Mama nggak sayang sama Boa, sama Neng gitu. Mama nggak sayang sama kamu, tapi Mama ngelimpahin kasih sayang Mama ke orang-orang di sekitar kamu. Kamu pernah nggak disayang orang gitu? Terus Boa nangis kayak, iya Boa nyesel ngomong kayak gitu. Iya. Ya itu kita kan kadang-kadang kita hilap, kita alpa segala macam itu kan memang di luar kesadaran kita. Kita kan namanya manusia, tempatnya hilap dan salah gitu. Tapi kalau menurut Bang Diki, kita punya privilege, kita punya kita punya orang dalam gitu ya, ibaratnya sama Allah selagi masih ada ibu. Ya itu kita muliakan ibu, insya Allah jalan kita dimudahkan lah, pokoknya lah. Benar. Kalau kata perunggu, dunia boleh saja menghalauku. Betul. Tapi ku punya doa ibu. Asik, keren. Boah dari kapan sih nyaman pakai sepatu koboi kayak begini? Sepatu koboi? Mas, saya bukan orang Meksiko. Dia suka ganti-ganti. Si Angga suka ganti, produser saya suka ganti-ganti gitu. Suka ngerjain saya, jahil biasa. Dia juga gitu gak? Kalau beli orang mah. Boah dari kapan sih nyaman berhijab? Dari umur 5. 50? 5 tahun. 5 hari. 5 tahun. Cuman yang
waktu umur 5 tuh masih lepas pakai gitu. Belum istiqomah. Nah, kelas 1 SD itu udah istiqomahnya, maksudnya 1 SD? Iya. Wah, hebat berarti. Pakai. Nah, terus kelas 2 sempat lepas. Oh iya, biasa Iya. masih anak-anak muda mah. Terus kelas 3 pakai lagi. Kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 gitu, lepas karena ikut drum band. Oh iya, karena ya kebutuhan itu dah, gitu ya. Lagi pula belum balik juga itu juga. Iya, dan masih yang ngikutin temen gitu. Iya. Sebenarnya gue nyaman-nyaman baik. Iya. Karena enak kalau pakai hijab nggak mesti keramas setiap hari. Iya, gitu. betul. Dan kalau misalnya bangun kesiangan nih nggak mesti ngepang rambut. Enak ya, udah tinggal cepol begini aja udah. Iya. Begini jadi kalau Kuncir. rambut dibuka kan harus yang ngeringin dulu. Apa dulu, dananin dulu gitu. Nah itu makanya nyaman-nyaman aja. Jadi kayak sampai sekarang kayak ya udah jadi kebiasaan aja. Enak ya. Karena udah tertanam dari kecil dan temen-temen juga malah kita tuh pernah war berbagus-bagusan hijab bukan bagus-bagusan kayak pangan rambut. Oh iya. Kayak siapa yang paling pakai rabani banyak, sering pakai rabani. Iya, gitu ada gitu. Aku bawa sarung tanganku rabani. Aku pakai untuk touring. Ketika aku jatuh, ngesot teman-teman langsung besok. Oh iya bener juga, tapi aku jadi inget gara-gara Pak Surya ngomong begitu, Boa kan touring sendiri. Boa juga mulai sekarang yang namanya touring jangan selebor. Bang Diki juga kan udah ya touring udah kemana, alhamdulillah juga sempat di Bisa luar aja negeri. Bo masuk predain. Langsung prediksi bisa. Tapi kita siksa dulu emang. Kita celepin di gili manuk sampai lama. Kita angkat gitu kan segala macam. Itu penting Boa pakai safety ini segala macam, pelindung segala macam, jaketnya juga. Iya, sarung tangan. Iya, begitu. Kalau nggak ada sarung tangan, sarung tangsel boleh. Jauh kan. Boa, aku tanya lagi apa sih yang Boa rasain saat Boa sudah berhijab? Pas berhijab waktu kecil mah nggak ada perasaan apa-apa ya, cuman ya maksudnya kayak karena kan lingkungannya juga berhijab. Sebenarnya itu kan pesen Bapak Boa juga kan, kayak ayo pakai hijab gitu, dari kecil dibiasain gitu. Bagus itu. Nah, terus pas udah gede Boa ada sempet kayak ngomong pengen buka hijab gitu, karena temen-temen sekolah ada yang buka hijab ketika main. Oh, SMP, SMA. Iya, SMP. SMP. Terus kayak kalau bisa mah jangan Neng gitu. Mama udah abah pesen gitu jangan lepas-lepas hijab gitu. Iya. Ya boleh lepas hijab di kamar, di rumah. Iya, yang masih muhrimnya mah yang ngelihat adek ya, empok, Iya. ibu, bapak ya masih boleh. Tapi kalau udah di luar itu ya harus ditutup. Kayak sayang gitu. Lagian mau mamer rambut ke siapa sih? Siapa yang mau lihat sih? Orang juga nggak peduli. Bentar buat laki lu. Iya, Simpen, tapi- pahalanya mah gede banget tinggi. Yang pertama kali ngeliat, abang doang pertama kali ngeliat nih. Kata laki lu, tutup lagi. Ya kan belum waktunya. Kalau kita nanti baru lamaran, udah nikah tuh baru gitu. Kirain. Ini dia mau marah-marah terus dia kepada aku. Iya. Aku jadi takut. Iya. Kirain tutup lagi rambut kamu mohak. Malu lah cepaknya kata gini. Iya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya Boa baru aja main film di Agak Lain 2. Wih. 10 juta. 10 juta 900 Bang, hampir Dikit 11 lagi Dikit tuh. lagi Bang. Tapi Bang Ernest orangnya fair, dia nggak mau ngebom. Enggak. Kalau ngebom bisa tuh nyampe 11 tapi enggak, dia orangnya fair. Dapatnya segitu, ya udah segitu. Alhamdulillah Bang. Kalau gue jadi Ernest, udah kasih gue bom itu. Udah ke 11. Iya. 18. Banyak kan. Enggak. Tapi memang Agak Lain pantas lah mendapat. Tapi kalau sampai 2050 mah nyampe itu Bang ya. Buset, jadi lama amat ada di situ ya. Sampai orang udah bosen kali ya sudah ganti itu mah. Iya. Bagaimana ya rasanya jadi bagian dari Agak Lain 2? Bang Diki mah seneng banget. Bang Diki yang nonton aja bangga, seneng gimana? Bang, gara-gara Agak Lain menyala pantiku, Boa kan ada kerjaannya sama El Rumi nyapa Boa duluan, notice Boa. Kata Boa setara nih Boa masih Pak Haju. Ngeri. El Rumi ngucapin selamat ya buat filmnya. Bagus. Asli. Kata Boa mana bunganya? Ngeri. Itu El ngeliat dia juga ngeliat, kok baterai pakai jilbab gitu. Iya. Bagus. Boa itu kemarin umroh aja pada ngenalin Boa. Asik.
ini ya penjaga panti ya yang ngajarin senam ya. Iya. Masa suruh mimpin senam jemaah? Jangan Bu, ini kan cuma acting gitu mah. Berarti itu artinya scene kamu melekat di hati para penonton. Asik. Tapi Bu Ani pengen lulus kuliah biar diumumin di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tek gini dulu. Iya gini gitu. Dulu. Tapi dari sini bukan dari sini, emang mulut dia tek. Aki-aki namanya aki-aki. Iya. Allahumma sholli gitu aja deh. Iya. Gitu. Terus biasanya kalau ngumumin namanya mah gak kedengeran. Iya. Alhamdulillah. Gitu kan, Iya, gitu betul, kan, begitu. gitu. Itu cita-cita Boa tadinya bang, tapi Boa udah lulus dan nggak jadi diumumin di masjid. Iya, nggak usah diumumin di masjid, yang penting diumumin di hati para pecinta Boa aja. Asik. Nyampe pokoknya kayak gitu. Sekarang kita main ke TPS. Apa tuh bang, TPS? Tanya pelanggan Sadik. Asik. Esther. Asik. Gayanya gimana? Contohnya. Dia mata sendiri tuh. Di belakangnya keluarganya. Keluarganya banyak komen, kok nggak ada kata gitu. Satu hal yang paling berharga yang lu dapetin sama jadi anak komik, jadi komika kali maksudnya. Iya. Apa? Satu hal yang berharga, pertemanan yang kompak. Benar. Solid banget kan, semua anak stand up, abang-abangan, teteh-tetehan. Iya. Semuanya ngejaga. Kayak kemarin IG Boa kehack, pulang umroh IG Boa kehack bang. Buat tiba-tiba jualan emas. Iya. Oh. Tiba-tiba jualan emas. Oh semuanya, teteh-tetehan, abang-abangan, semuanya kayak ngasih tahu IG lu kehack gitu. Dagang emas tiba-tiba? Iya, kayak ada yang nanya, Boa beneran jualan emas, itu kok murah gitu. Beneran ya? Iya kayak sepeduli itu, terus ditolonginnya juga sama anak-anak stand up gitu kalau kita ada masalah apa-apa. Ada lah abang-abangan di situ ngejaga gitu. Jadi beres semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah beres. Best, baik. Next. Kok bisa alasan pengen kuliah gara-gara lihat Aci kuliah? Fotonya lebih jujur. lebih ekstrim lagi tuh. Jujur. Itu mah keluarganya juga ya? Coba, bisa kayak begitu, coba kita ngeliat kamera tadi bikin begitu dah, ayo. Nah. Lucu kan? Iya lucu. Sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh. Ini mohon maaf ya, Khas itu editornya nomor 1. Oh iya. Yang the best. Gua suka banget yang Bang Awe datang. Pionir yang jadi pala-pala gede di semuanya dari mana? Nyonteknya dari sini. Soal itu Asik. Yes. Baru udah pakai lain pada ngikut-ngikutan dah. Next. Belum dijawab itu Bang. Biarin. Oh iya. Kayak udah nih. Ini saksinya dia badan nih. Balik. Saya ngelawak dari jam 6 pagi. Atau saya dapet. Bapak lelah ya? Iya, dari pagi banget ini masalah ya Bapak Ibu. Dijawab dulu kenapa ngeliat Aci jadi pengen kuliah. Orang mah kuliah pengen aja kuliah sendiri. Karena gua ngeliat Teh Aci tuh cerita hidupnya sama kayak struggle-nya gitu Bang. Dia komik perempuan juga. Betul. Terus jadi cerita-ceritanya yang Tapi gua kan dapet. bapak kamu nggak apa-apa. Tapi kan Bapak Boa nggak ada resign. Iya sih, istilahnya boleh gitu. Iya. Finish maksudnya. Iya, udah finish duluan. Finish, ya. Kalau Aci kan separate kan gitu kan. Iya. Nah, makanya Tapi kayak ada irisan antara kamu dengan Aci, kemiripannya. iya, mirip kayak perjalanan hidupnya lah. Dia Betul. udah nyari duit gitu-gitu. Iya. Terus dia kuliah dan sambil kerja ya sebagai komika, sebagai Kuliah biasa sambil kerja. Terus gue liat, oh dia bisa nih. Akhirnya gue nanya-nanya ke Teh Aci. Kayak, Teh gimana kuliah sambil kerja tuh gimana gitu. Terus ya dia bilang ya lu sebenarnya harus ngalah sih antara lu mau prioritasin yang kuliah atau kerja lu gitu. Iya betul juga. Terus Boa kira-kira bisa nggak gitu-gitu dan nanya soal kuliah. Terus akhirnya Boa, oh Teh Aci aja bisa, pasti Boa juga bisa gitu. Kan kita sama-sama komik perempuan, kerjaan kita juga di dunia yang ya sama lah kayak gitu. Iya betul. Akhirnya Boa daftar kuliah. Bisa daya.
Alhamdulillah lulus. Keren bisa. Pokoknya apa yang Boa mau, insya Allah bisa dah. Selama masih ada ibu, apalagi tuh ibaratnya privilege. Kita pasti dimudahkan. Next. Boa jangan ngepet. Pak, saya lihat kacamata Bapak deh. Cepat, sorry. Ya, namanya dari jam 6 gitu. Boa jangan cepet-cepet nikah ya. Terus kalau udah nikah harus dapat laki yang sukses dunia akhirat. Amin. Jangan cepet-cepet nikah, tapi nggak apa-apa. Jangan ditunda kalau emang jodohnya udah sampai. Bener, maksudnya sukses dunia akhirat tuh di akhirat kerja kantoran. Saya masih mencerna itu, Pak. Gini botol Cerebrofit. Jadi kan ada kata yang ku cari kasih dunia akhirat begitu. Jadinya kan selama di dunia kita selamat, di akhirat laki kita bakalan tanggung jawab, tenang aja. Karena kalau dirimu udah nikah, ijab kabul, putus semua tanggung jawab orang tua. Laki sekarang yang megang, Boa kagak sholat yang diseblet suami. Oh iya. Boa kagak ngaji yang diseblet sampai hancur badannya suami. Boa kagak bisa kagak ngerti zakat, lalai bulan puasanya yang diseblet sampai hancur Boa suami. Kalau suaminya juga kagak puasa itu double disiksanya. Jadi hancur ya. Kesian banget ya. Lelaki dari hidup diomelin emaknya. Sampai udah meninggal, sampai di akhirat nanti yang ditanya duluan kalau kau bisa, aku coba bisa ngaji, kagak bisa jawab yang diseblet suaminya. Suami cuma minta nurut, satu doang, nurut jangan bantah, itu doang. Karena di akhirat nanti semua pertanggungjawaban. Kalau pas udah ijab kabul ngek, semua dosa-dosa waktu kamu sama orang tua masih ada dipindah semua di pundak. Iya udah dong tanggung jawab semua, kamu udah putus tanggung jawabnya. Ketika ngek itu al-ars bergetar kan, Allah jadi saksi, mereka jadi saksi, suami yang pegang. Itu kalau yang lakinya bininya 2, berarti tanggung jawab dua. Makanya jangan nikah Satu di rumah udah serem banget. Bang Diki cuma bisa pesan begitu aja dah. Pokoknya kalau jadi bini ini yang gua benar. dikeker. Ya, 1, 2, 3. Asik. Kalau Bu ada nikah nanti dapat laki yang sukses. Amin ya Allah. Jadi goyang jangan lupa. Dia udah pada tahu sebenarnya. Cuma nunggu aja ya, masih itu ya. Kaget saya. Kamu kaget ya? Kalau mereka udah biasa. Kalau Bang Diki udah begini, mereka langsung mikir, pasti itu kamerin. Cuman mereka pada diam aja. Ini goyang. Iya, betul. Terakhir dari Bang Diki, kalau masih ada orang tua buat semuanya teman-teman juga, pokoknya yang masih ada ibu di bulan Ramadan ini sayangi. Pokoknya ibu tak kalau udah nggak ada baru nyesel pokoknya. Iya, sayangi ibumu minum Yakult tiap hari. Terima kasih, bye-bye.